Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT Perjanjian Linggarjati. PPT ini dibuat oleh Adinda Faiha Atarahmani, absen 1, Ahmad Latif Fadlani, absen 2, dan Aiska Muti Salsabila, absen 3. Yang pertama adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh dalam Perjanjian Linggarjati. Dalam Perjanjian Linggarjati, beberapa tokoh datang dan mewakili masing-masing pihak. Berikut beberapa tokoh dalam perjanjian tersebut. Indonesia diwakili Sultan Syahrir sebagai ketua. Ia ditemani oleh Akagani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Roem. Belanda diwakili oleh Wim Sermerhon sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Paul, H.J. van Mook, serta F. de Beer. Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killearn. Perwakilan dari Indonesia. Berikut foto-foto perwakilan atau tokoh-tokoh dari Indonesia yang mengikuti perundingan Linggarjati. Dan berikut merupakan perwakilan dari Belanda. Dan yang terakhir ada penanggung jawab dari Inggris yaitu Lord Killearn. Selanjutnya ada hasil perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan yang membahas kemerdekaan Indonesia di mana melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Belanda. Perundingan Linggarjati diselenggarakan di kota Linggarjati, Jawa Barat, Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 dan perundingannya berlangsung sejak tanggal 11 November 1945. Namun, Perjanjian Linggarjati baru sah ditandatangani oleh kedua pihak pada 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati berawal sejak Jepang menetapkan status quo di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda yang ditandai dengan peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Indonesia melakukan perundingan di kantor konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini pun menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober dan dilanjutkan perundingan di Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Dalam perundingan tersebut, terdapat beberapa tokoh yang hadir untuk mewakili pihak masing-masing. Wakil Indonesia dalam perundingan Linggarjati adalah Sultan Syahrir, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Roem, dan Akagani. Sementara itu, di pihak Belanda diwakili oleh Wim Sermerhon, F. de Boer, Max van Paul, dan H.J. van Mook. Lord Killearn yang berasal dari Inggris pun bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Selanjutnya ada isi perjanjian Linggarjati. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat pada 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pesertanya RIS, Nederland, Suriname, Curaçao dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kesimpulannya, meskipun sudah ditandatangani, akan tetapi Belanda menyatakan bahwa ia tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati pada tanggal 20 Juli 1947. Lalu, keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 1947, terjadilah agresi militer Belanda 1 di Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dapat disimpulkan, perjanjian Linggarjati berlangsung dengan tidak mulus karena Indonesia dan Belanda tidak menemukan kesepakatan. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak perjanjian Linggarjati. Yang pertama, ada dampak positif dari perjanjian Linggarjati, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat. Kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Yang ketiga, konflik antara Indonesia dan Belanda akan selesai. Kemudian ada pula dampak negatif dari perjanjian Linggarjati, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil dan harus mengikuti persemakmuran Indonesia Belanda. Kedua,
memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Ketiga, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada 26 Juni 1947. Yang terakhir, perundingan Linggarjati hanya membuat militer Belanda semakin kuat. Nah, begitulah penjelasan mengenai dampak dari perjanjian Linggarjati. Semoga PowerPoint yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.